itu untuk mengawali hasil dari gambarnya melalui proses awal yaitu flowchart. Ya. Flowchart atau dalam bahasa Indonesianya itu diagram alir. Merupakan diagram atau bagan atau gambar ya, yang mudah dipahami. Ya, berarti gambar yang sederhana karena konsepnya mudah dipahami, yang menunjukkan bagaimana langkah dari suatu proses itu saling terkait antara satu dengan yang lain proses berikutnya. Nah, flowchart itu diperkenalkan oleh orang Amerika, namanya Frank Gilbert, di tahun 1921. Jadi cukup lama diagram ini diperkenalkan. Yang maksudnya adalah apabila dia punya ide, dia punya gagasan, maka dia dengan mudah untuk mengenalkan gagasan tersebut kepada orang lain melalui gambar-gambar. Tapi gambarnya adalah gambar yang sederhana, yang berupa bentuk di sini mungkin lingkaran, kotak, kemudian elips dan sebagainya. Kemudian ada garis dan teks. Ya. Nah, bentuk garis dan teks ini tidak harus bagus, bahkan tidak harus, walaupun kalau bagus ya semakin mudah untuk dibaca atau dilihatnya. Misalnya garisnya kalaupun nggak lurus juga nggak masalah, orang nggak akan protes. Tapi kalau misalnya kalian menggambar sebuah meja yang ternyata tarikan garisnya nggak lurus, maka orang akan protes karena masa meja bentuknya agak bergelombang seperti itu, nah itu akan ada protes. Tapi kalau di sini tidak begitu penting. Ya. Flowchart merupakan representasi bergambar. Bergambar di sini adalah bentuk, garis, dan teks tadi yang menunjukkan semua langkah dari suatu proses. Ya, semua langkah. Dari awal, mulai dari bahan baku sampai dengan produk akhir. Yang disebut dengan semua langkah di situ. Dari bahan baku sampai dengan produk akhir. Nah, manfaat dari kenapa kita membutuhkan flowchart? Dengan adanya flowchart kita bisa menentukan dan menganalisis suatu proses. Ya, prosesnya itu seperti apa, bagaimana, kemudian berapa lama, siapa yang bertanggung jawab, apa yang dibutuhkan, hasilnya apa, dan sebagainya. Itu manfaat dari flowchart ini. Sebagai contoh misalnya, proses pendaftaran mahasiswa baru. Ya. Dari flowchart, itu akan lebih mudah sebenarnya untuk melihat bagaimana awal proses. Jadi misalnya untuk pendaftaran, pendaftar itu kemana, apa yang dibawa, ya syarat-syaratnya dan sebagainya. Nah, di sini kalian bisa membayangkan bahwa sebenarnya kan ada prosedur. Ya, sebenarnya prosedur dengan flowchart itu hampir sama. Ya, bukannya sama persis, tapi hampir sama. Intinya sama, tapi ada sedikit perbedaan. Nanti akan kita lihat di mana letak perbedaan antara prosedur dengan flowchart itu sendiri. Ya. Nah, di dalam contoh ini kalian bisa kebayang saat kalian dulu mendaftar, ya apa yang harus dilalui, proses-proses apa saja. Apakah cukup hanya dengan mengirimkan raport atau harus melalui tes dan sebagainya. Dan setiap katakan perguruan tinggi yang menerima pendaftaran mahasiswa baru belum tentu sama. Belum tentu sama persis, walaupun pada dasarnya ya pasti orang yang datang, mendaftar, bayar dan sebagainya. Tapi prosesnya atau jalurnya, langkahnya belum tentu sama persis. Termasuk misalnya ada perusahaan membuat dodol. Kita tahu dodol itu seperti itu. Ya paling juga kebayang cara membuatnya seperti apa. Tapi ternyata dodol Garut dengan dodol yang lain, ya ternyata nggak sama persis cara pembuatannya. Nah, dengan adanya
flowchart ini kita bisa menentukan prosesnya. Apakah misalnya bikin dodol itu dipanaskan dulu, atau diaduk dulu, atau dicampur dulu, dan sebagainya. Ya. Kemudian kalian bisa menganalisa suhunya berapa banyak, ngaduknya pakai apa, dan sebagainya. Nah, manfaat berikutnya itu untuk membangun gambaran selangkah demi selangkah dari proses. Untuk apa? Keperluan analisis, diskusi, atau komunikasi. Artinya tadi, setelah digambar, hasilnya sudah ada, ya. Kemudian ingin melakukan sesuatu perbaikan, ingin meningkatkan kualitas produk, ingin meningkatkan jumlah produk, dan sebagainya, maka dengan flowchart ini bisa dilakukan analisa ataupun diskusi. Ya, apa kira-kira yang dibutuhkan, apa kira-kira langkah yang perlu ditambah atau dikurangi, dan sebagainya. Ya, dengan flowchart kita bisa lakukan. Sehingga mungkin dari hasil diskusi itu, kita bisa lihat, oh ternyata proses ini nggak perlu dilakukan, sehingga waktu yang diperlukan bisa lebih singkat, misalnya. Atau bagaimana kalau kita lakukan program percepatan, misalnya, bagi seorang mahasiswa, sehingga idealnya bagi D3 itu selama 3 tahun atau 6 semester, mana kalau dipercepat menjadi hanya 5 semester. Nah, itu dari flowchart bisa dilakukan analisa dan diskusi. Mana yang dikurangi, mana yang diperkuat, dan sebagainya. Kemudian untuk menentukan, menstandarisasi, atau menemukan area perbaikan dalam suatu proses. Jadi misalnya, kalau tadi dalam pendaftaran misalnya, ternyata yang diterima itu ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Padahal kita pinginnya dia itu benar-benar menyukai kimia. Ya, yang kita arahkan menjadi seorang teknik kimia. Nah, ternyata begitu masuk, mereka ternyata kurang suka. Mereka bayangkan, misalnya mahasiswa membayangkan teknik kimia itu seperti di lab, ya, analis dan sebagainya, karena salah persepsi. Nah, jika kita mencari cara, menganalisa lagi, ada yang salah nggak? Oh, berarti ada langkah tambahan, misalnya dilakukan wawancara dan sebagainya. Nah, itu manfaat dari flowchart, sehingga kita bisa lakukan perbaikan. Kegunaannya untuk apa? Yang pertama untuk mengkomunikasikan atau mendokumentasikan proses. Ya. Jadi yang sudah kita lakukan tadi, yang sudah kita buat tadi, kita lakukan dokumentasi berkas ataupun hasil-hasilnya. Sehingga kita bisa melakukan kegiatan evaluasi ataupun perbaikan untuk memperoleh produk yang lebih banyak, lebih bagus, dan sebagainya. Kegunaannya nih. Jadi yang pertama tadi adalah manfaatnya, yang sekarang adalah kegunaannya, terutama dalam membantu memperkirakan skala waktu proses. Jadi kalau misalnya kita ingin produknya itu lebih banyak, jadi volumenya lebih banyak, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya itu? Apakah sama atau lebih lama? Kalau lebih lama, berapa kali lebih lamanya? Misalnya kalau kita bikin 1.000 liter, itu dibutuhkan 2 jam. Kalau kita mau bikin 2.000 liter, apakah 4 jam? Atau 5 jam? Atau 3 jam? Nah, dengan analisa itu kita bisa memperkirakan waktunya, ya, melalui flowchart tadi itu. Kemudian untuk mengidentifikasi siapa yang terlibat. Ya, dari proses misalnya dalam pendaftaran mahasiswa baru, bahwa dokumen diserahkan ke panitia berupa dokumen ABCD. Nah, siapa yang menerimanya? Siapa yang bertanggung jawab terhadap dokumen tersebut? Nah, kita kan bisa lihat. Syaratnya apa bagi petugas atau orang yang menerima dokumen tersebut? Ya, apakah harus security? Apakah cukup dengan office boy atau staff-staff yang lain? Nah, melalui flowchart tadi bisa kita tentukan kira-kira siapa. Kemudian fokus pada detail. Jadi jika seseorang itu kan tadi hanya menerima berkas, maka dia fokus di situ.
pada detail pekerjaan dia saja. Dia nggak perlu memikirkan hal-hal yang lain. Karena nanti hal yang lain sudah ditangani oleh orang yang lain. Ya. Jadi misalnya setelah berkas diterima, ya udah dia terima saja di situ. Nggak perlu misalnya di evaluasi, diverifikasi, dan sebagainya. Karena berdasarkan flowchart, verifikasi dilakukan oleh orang lain pada tahapan berikutnya. Ternyata seperti itu. Ya. Jadi dia jelas, sudah nggak perlu lagi melakukan yang lain. Sehingga kesimpulannya, untuk flowchart itu sendiri merupakan cara paling penting mengkomunikasikan ide. Ya, ide suatu kegiatan, ide suatu proses secara efektif antara orang-orang yang mungkin berbeda dalam pengetahuan, pendidikan, dan posisi. Jadi misalnya kalian mau bikin kegiatan, kalian ngumpul, kalian bikin rapat. Nah, semuanya mengeluarkan ide. Nah, digambarkan di situ. Nah, bagaimana cara gambarkannya? Nanti kita akan bahas di situ. Sehingga tanpa flowchart mungkin kalian menghabiskan banyak waktu, artinya berdebat, ya, memikirkan, tapi nggak jelas arahnya kemana. Awalnya gimana, hasil akhirnya seperti apa, nggak kelihatan. Tapi dengan flowchart paling tidak Anda atau kalian bisa mendapatkan hasil, bisa mengetahui, oh ujung akhirnya seperti ini. Ya. Sehingga setelah kalian sudah dapatkan ya, flowchart-nya tadi itu, dengan flowchart itu kalian bisa gunakan untuk misalnya pelatihan ataupun untuk troubleshooting. Troubleshooting itu penanganan jika ada suatu alat yang rusak. Gimana cara nanginnya bila berhadapan dengan alat yang rusak? Jadi untuk pelatihan jelas untuk menjelaskan, karena dengan flowchart mudah untuk dipelajarinya. Kemudian sebagai testing pengujian, ya, pengujian dari satu alat, dilihat dari flowchart-nya. Dan inspeksi proses. Apakah proses berjalan dengan baik melalui flowchart seperti ini? Apakah mungkin suhunya kurang tinggi ataupun lajunya kurang dan sebagainya? Bisa diketahui melalui flowchart. Nah, kalian bisa tahu pentingnya ataupun manfaat kegunaan dari flowchart. Nah, sekarang kita bagaimana membuat flowchart itu sendiri. Sebelum masuk ke sana, mungkin ada pertanyaan dari kalian? Apakah suara Bapak juga sudah cukup jelas didengar? Enggak terputus-putus? Cukup jelas, Pak. Oke. Ya. Karena dengan flowchart ini biasanya sih, sebelumnya kalian mungkin membayangkan bahwa menggambar itu pasti menggambar alat, menggambar bangunan, menggambar benda, dan sebagainya. Tidak, untuk gambar sistem proses, bukan itu yang kita gambar. Ya. Kita menggambarkan bentuk yang lain, yaitu prosesnya. Proses itu apa? Kemarin atau minggu kemarin sudah kita bahas proses itu apa. Ya. Termasuk sistem pemproses, ya, ada unit proses, dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana membuat diagram alur? Yang pertama yaitu kita identifikasi pekerjaan. Apa maksudnya? Yaitu kita daftar semua pekerjaan. Pekerjaan itu apa? Misalnya mengumpulkan dokumen kayak tadi, ya, atau menerima dokumen misalnya. Kemudian mengklarifikasi dokumen. Kemudian meranking dokumen atau menilai dokumen misalnya. Ya, itu adalah pekerjaan. Kita tuliskan semuanya dan kita bikin daftarnya. Secara kronologis dari awal, dari bahan baku masuk sampai dengan produk akhir. Ya, produk yang memang sudah selesai. Apakah itu dikemas ataupun langsung dijual dalam bentuk curah misalnya. Kemudian apabila daftar itu semuanya sudah ditulis, ya, kemudian dimasukkan dalam satu daftar atau list,
tetap kita lakukan pekerjaan yang lain, yaitu misalnya kita ajukan pertanyaan supaya daftar tadi itu semakin lengkap, apalagi sesuai kronologisnya. Seperti misalnya pertanyaannya, apa yang terjadi selanjutnya dalam proses? Jika misalnya pekerjaan A telah selesai dilakukan, ya, apa proses berikutnya? Atau apa pekerjaan berikutnya? Ya, apa yang dilakukan selanjutnya? Nah, kalian akan cek ada yang kurang nggak dari daftar yang sudah kalian bikin sebelumnya tadi itu. Ada yang terlewat nggak? Ya. Kemudian apakah ada hal-hal yang membutuhkan keputusan sebelum langkah selanjutnya? Misalnya, bila kalian menerima berkas atau dokumen, bagaimana jika ada kekurangan dokumen? Ternyata ada satu atau dua dokumen tidak ada di situ. Apa yang dilakukan? Apakah dikembalikan atau hal yang lain ditolak? Ya. Ya, karena itu juga suatu pekerjaan. Artinya suatu kegiatan proses membuat keputusan ya atau tidak. Nah, jawabannya ya atau tidak, bukan kalau seperti ini boleh gini, ini boleh gini, nggak boleh, terlalu banyak penyimpangannya. Ya. Jadi keputusannya hanya dua, yaitu iya atau tidak. Kemudian keputusan apa yang diperlukan? Kayak tadi, kalau iya, apa yang dilakukan berikutnya? Kalau tidak, apa yang dilakukan berikutnya? Ya. Kemudian posisikan kalian sebagai yang membuat flowchart ini, ya, seolah-olah kalian orang yang pertama kali melaksanakan atau mengerjakan proses tadi, sehingga kalian bayangkan ada yang kurang dan sebagainya. Ya. Ini adalah tahap 1, langkah pertama untuk membuat flowchart, yaitu identifikasi pekerjaan. Kalian tuliskan semua pekerjaan-pekerjaannya. Kalau dalam dunia teknik kimia mungkin misalnya pencampuran, itu ada pekerjaan, pengadukan, kemudian penambahan, kemudian pemanasan, kemudian pemisahan, terus apa lagi, melakukan distilasi, penguapan atau evaporasi, dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan di dunia teknik kimia. Nah, setelah tahap 1, kalian lanjutkan dengan tahap yang kedua, yaitu kalian atur dan dokumen kalian daftar tadi itu. Diatur maksudnya apa? Kita urutkan, dimulai dari bentuk. Nah, tadi kan di awal ada bentuk ya, bentuk garis dan teks. Bentuk berupa lingkaran yang memanjang dengan label mulai atau start. Ya, berarti bentuk seperti elips gitu, ya, lingkaran tapi ditarik ya, memanjang, start, mulai. Kemudian di bawahnya dilanjutkan dengan proses yang tadi sudah dibikin, mulai dari proses awal, proses pertama kali. Pertama ngapain? Misalnya mencampurkan bahan A ke bahan B. Kemudian proses berikutnya misalnya diaduk. Proses berikutnya dipanaskan dan seterusnya. Ya, kita urutkan semuanya. Kemudian kita hubungkan pekerjaan tadi itu secara urut dengan menggunakan garis dan panah yang menggambarkan bahwa aliran berlangsung dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Nah, sehingga tidak boleh ada pekerjaan yang tumpang tindih nanti atau panahnya itu naik turun. Artinya setelah ke bawah naik lagi ke atas, nggak boleh seperti itu. Jadi urut dari atas ke bawah, ya, arah panahnya itu ataupun pekerjaannya urut dari atas ke bawah. Ya. Jadi tidak ada naik lagi ke atas. Kalaupun naik ke atas itu hanya karena adanya pekerjaan yang membutuhkan keputusan dan ternyata hasil dari keputusan itu dinyatakan tidak. Artinya dia harus mengulang lagi, ya, untuk pengecekan awal lagi. Itu. Kalau untuk pekerjaan nggak bisa naik lagi ke atas. Jadi kalau sudah pekerjaan itu dari atas ke bawah terus turun ke bawah. Kemudian juga bentuk dari pekerjaan ataupun bentuk kalimat dari pekerjaan itu
bukan berupa kalimat lengkap. Jadi misalnya memanaskan bahan di atas kompor dan bukan, tapi cukup dengan panaskan misalnya. Itu adalah perintah di dalam suatu pekerjaan. Ya. Kemudian untuk yang pengambilan keputusan tadi itu, gambarnya atau bentuknya berupa belah ketupat. Ya. Kemudian ditambahkan tadi arah garis, jika tidak, apa yang dilakukan? Jika iya, apa yang dilakukan dari keputusan tadi itu? Nah, bentuk perintahnya misalnya, berkas kurang. Nah, itu kan perintahnya berkas kurang. Nah, kalau iya, apakah dikembalikan ke pendaftar? Kalau tidak, berarti kan lanjut untuk proses berikutnya. Seperti itu. Ya. Kemudian setelah semuanya itu diurut dan diatur, maka akhir dari flowchart tadi itu, ya, kita letakkan lagi sebuah bentuk gambar berupa lingkaran yang memanjang seperti tanda start tadi atau mulai, tapi sekarang tulisannya adalah finish atau selesai. Nah, di sini kalian sudah bisa menggambarkan sebuah bentuk flowchart. Ya, tugas pertama yaitu melakukan identifikasi pekerjaan, dikumpulkan semua pekerjaan. Yang kedua, diatur, disusun urutan pekerjaannya itu dari awal sampai akhir. Ya, ini sudah selesai pekerjaannya sebenarnya untuk membuat flowchart. Tetapi kita kan nggak cukup puas, kita harus menganalisa, kita harus cek ulang, kita periksa kembali prosesnya. Ada yang salah nggak, atau ada yang kurang nggak, atau ada yang terlewatkan nggak. Ya. Kita urut lagi. Kita mungkin bisa tanyakan ke orang lain. Ya. Cek lagi kegiatannya ataupun pekerjaannya. Ya. Tahap-tahapnya udah benar nggak? Jadi misalnya menerima berkas, benar nggak menerima berkas? Atau jangan-jangan bukan berkas yang dia terima, tapi berupa soft file dari email misalnya. Kemudian tadi, apakah perlu kita tanyakan ke orang lain? Karena orang lain itu nanti akan apa istilahnya, pemikirannya fresh, nggak terganggu dengan idenya, sehingga dia bisa membaca dengan lebih detail misalnya. Apakah ada kekurangan atau ada kesalahan dan sebagainya. Tahap yang terakhir yaitu dilakukan uji coba dari flowchart. Ya, perlu diuji. Sudah benar nggak langkahnya? Ya. Biasanya kita lakukan simulasi. Artinya simulasi itu kita bayangkan orang masuk pertama. Bahkan kalau memang simulasinya itu memungkinkan, ada benda di situ. Jadi misalnya orang mendaftar, jadi ada orang yang mendaftar, ya, dilakukan simulasinya, dan seterusnya membawa berkas, kita periksa, klarifikasi, ternyata ada kekurangan, kita kasih tahu dan sebagainya. Ya, simulasi. Sehingga di situ semakin tahu apakah ada langkah yang terlalu rumit. Artinya sebetulnya langkah itu nggak perlu dilakukan sampai sebegitu detailnya. Nah, kenapa? Karena terbukti pada saat simulasi ternyata ini butuh waktu lama. Padahal kita nggak butuh proses yang segitu lamanya. Nah, kita lakukan kajian ulang, kita evaluasi, sehingga flowchart-nya bisa kita perbaiki. Termasuk juga apakah ada langkah yang kurang, walaupun langkahnya kecil, atau prosesnya itu sederhana. Ya. Tapi kalau memang nggak ada, ya salah misalnya, apakah ada materai yang tertempel di salah satu berkas, karena itu penting, misalnya berupa pernyataan. Ya. Jadi kita nggak boleh lengah di situ, karena dengan adanya materai membuktikan bahwa apa yang tertulis di situ itu ada sanksi hukumnya misalnya. Kemudian
apakah sudah tepat kita memberikan kewenangan pekerjaan itu kepada seseorang atau pada kondisi tertentu atau pada peralatan tertentu. Ya, dengan adanya uji coba ini, ya, kita semakin yakin bahwa flowchart kita sudah tepat, sudah benar, sudah bisa diaplikasikan. Jadi ini adalah langkah bagaimana kita membuat flowchart. Ya. Ada 4 tahapan. Ada pertanyaan sampai saat ini, sampai dengan cara membuat flowchart. Ada pertanyaan? Pada dengerin nggak ini? Kalau dari saya belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada. Tapi dengerin ya, kan? Dengerin, Pak. Dengerin. Yang lainnya pada tidur nanti ini, ya. Karena habis alasannya habis terawih, jadi masih ngantuk, Pak. Pada tidur semua. Jadi nanti Bapak juga nggak akan lama untuk memberikan teorinya. Ya, habis ini kita akan melakukan pekerjaan mempraktekkan teori ini. Ya, kita akan membuat flowchart nantinya. Nah, setelah tahu cara membuat flowchart tadi itu, ini disampaikan simbol ataupun bentuk-bentuk yang umum digunakan. Ingat, yang umum digunakan di dalam membuat flowchart. Kenapa umum? Karena kita bebas sebenarnya untuk menggunakan simbol ataupun bentuk-bentuk di dalam membuat flowchart. Tetapi ada beberapa bentuk yang memang biasa digunakan sehingga diakui, disetujui oleh orang-orang bahkan sedunia, setuju bentuk tersebut. Ya. Nah, jika kalian itu membuat bentuk yang sendiri, yang khusus, silahkan, tapi diberi keterangan bahwa bentuk seperti ini maknanya ini dan konsisten. Jadi keseluruhan gambar, tidak hanya gambar yang ini, untuk selanjutnya bahwa bentuk itu maknanya adalah sesuai dengan yang kalian ceritakan. Nggak boleh berubah lagi. Nah, kalau udah berubah, nggak konsisten, orang bacanya juga bingung. Yang di gambar yang satunya kan maksud bentuk atau gambar ini adalah kalibrasi, tapi kenapa yang sekarang bentuk atau gambar yang ini bukan kalibrasi yang lain? Nah, orang akhirnya bingung. Ya. Jika kalian menggunakan simbol tersendiri, berbeda dengan simbol yang umum digunakan. Nah, ini adalah 4 simbol yang umum digunakan. Ya. Yang pertama yaitu lingkaran yang memanjang, biasanya ditulis dengan start ataupun mulai, ya, dan sebagai akhir suatu proses, sehingga ditulis dengan finish atau selesai. Ya, itu bentuk yang nomor 1. Atau bentuk yang nomor 2. Jadi kalau bentuk nomor 1 itu biasanya cuma mulai dan selesai. Nah, tapi bentuk yang nomor 2 ini yang nanti akan banyak, ya, banyak muncul karena kotak ini menunjukkan instruksi atau tindakan, action. Ya. Jadi misalnya dipanaskan, kemudian apalagi diaduk, kemudian apalagi dicampur. Itu semua adalah suatu pekerjaan-pekerjaannya. Sehingga itu bentuk gambar yang paling banyak nantinya muncul. Ya, berupa kotak. Kotaknya kotak agak memanjang. Walaupun terserah mau persegi sama sisi juga nggak masalah. Tapi umumnya kotaknya akan memanjang supaya tulisannya bisa masuk di situ. Ya, tidak terpotong-potong. Bentuk yang ketiga yaitu diamond atau belah ketupat yang menunjukkan adanya suatu pengambilan keputusan.
Jadi kayak tadi misalnya berkas kurang, itu gimana? Ternyata berkas kurang dicek, ya berkas kurang. Apa yang dilakukan jika berkas kurang? Dikembalikan, ataupun dibuang, ataupun ditolak, dan sebagainya. Dan yang keempat, yaitu jajaran genjang, yang menunjukkan input dan output. Jadi dengan bentuk ini, jajaran genjang, ya, kita tuliskan, biasanya kalau di awal gambar itu berupa input. Misalnya, berkas, ya berarti masuk dulu. Karena berkas belum diapa-apain. Jadi dari peserta berkas masuk. Atau misalnya dalam bikin dodol tadi itu. Misalnya inputannya apa? Tepung misalnya. Air. Terus apalagi? Perasa dan sebagainya. Itu adalah input. Sekian gram, sekian liter airnya dan sebagainya. Itu adalah input. Ya. Kemudian masuk ke rectangle-nya atau kotak yang menunjukkan instruksi tadi itu, yang menunjukkan kegiatannya, misalnya diaduk, ya, kemudian dipanaskan dan sebagainya. Atau setelah hasilnya diperoleh, maka didapatkan produk ataupun produk samping. Ya. Maka bentuk gambarnya adalah jajaran genjang, gambar yang nomor 4. Nah, selain dari gambar ini yang paling umum, ya, rata-rata cukup dengan 4 gambar ini sudah bisa kita sudah bisa kita menggambarkan semua kegiatannya. Semua kegiatan proses dari awal sampai akhir melalui 4 gambar ini. Tapi terkadang kita membutuhkan gambar tambahan atau bentuk tambahan. Misalnya karena dalam kertas tersebut itu ternyata nggak cukup halamannya, sehingga kita pindah ke halaman yang berikutnya, maka kita tambahkan dengan atau simbol seperti itu. Yang nomor 1, ya, simbol offline connector. Offline berarti keluar dari halamannya, tapi terhubung. Kenapa terhubung? Ya nyambung, ya. Masih lanjutan dari gambar yang sebelumnya, tapi pindah halaman. Karena berbeda dengan yang sebelah kanan, konektor, simbol konektor, simbol untuk keluar atau masuk prosedur, ataupun menyambungkan langkah proses, tapi di halaman yang sama. Kenapa? Karena kita menggambarkannya itu dimulai dari kiri atas ke bawah. Ya, dari sebelah kiri, dari satu halaman, sebelah atas, kiri, ke bawah. Dan ternyata belum selesai, tapi yang sebelah kanannya itu masih kosong. Nah, kita lanjutkan ke sebelah kanan di halaman yang sama. Maka kita gunakan tanda lingkaran tersebut. Nanti kita tunjukkan contohnya. Kemudian yang ketiga itu dokumen simbol. Jadi digunakan untuk misalnya hasil dari analisa, hasil dari pembuatan laporan, dan sebagainya. Maka bentuknya seperti ini. Berarti dia itu adalah keluaran. Ya, rata-rata keluaran, karena merupakan dokumen. Ya. Tapi bisa juga dokumen masuk jika kan tadi diproses pendaftaran mahasiswa, berarti ada dokumen yang disiapkan oleh calon mahasiswa. Berarti bentuknya berupa dokumen, maka simbolnya seperti itu. Ya, dokumen simbol. Jadi ada 4 bentuk simbol yang umum dan ada 3 simbol tambahan. Ya, 3 simbol tambahan ini agak jarang digunakan dibandingkan dengan yang 4 simbol sebelumnya. Nah, ini contohnya.
Contoh penggunaan simbol tadi itu. Misalnya start, ya, dimulai dari start di atas. Ya, dimulai dari start di atas, bagaimana urutan langkahnya. Turun ke bawah, ingat, dari sebelah kiri atas dimulai, start, ke bawah. Ya. Dari start ke bawah. Sampai dengan, kalian lihat, bentuknya kotak semua. Berarti di situ adalah berupa perintah semua. Ya, dari start ke bawah, ini perintah-perintah semua. Identify need for training, developers, dan sebagainya. Kemudian ada simbol berupa pengambilan keputusan. Pas ataupun lulus, jika lulus, maka lanjut ke, nah ini A. A ini ada kelanjutannya, tetapi nggak cukup, karena kalau ke bawah, kertasnya habis. Maka A-nya ini nyambung di kertas yang sama, maka bentuknya lingkaran. Maka nyambungnya di sini. Ya, sampai akhir. Nah, di dalam keputusan ini tadi, misalnya, lulus, tidak. Nah, gimana? Maka di sini, dilihat. Maka dia kembali ke training lagi. Ya, training lagi. Kenapa? Sebelumnya ada identifikasi ada pekerjaan mengidentifikasi kebutuhan untuk training. Apakah ada? Kalaupun ada, ya. Jadi kalau enggak, ya udah selesai. Tapi ini pasti ada. Kalau enggak ada kan ngapain dilakukan? Ya. Nah, kita susun kursusnya atau trainingnya, kemudian kita cari trainer orang yang di training, karyawan yang di training, kemudian kita mintakan mereka untuk mengisi pendaftaran dan sebagainya, lalu dilakukan trainingnya. Ya. Lulus nggak trainingnya? Kalau nggak lulus, balik lagi ke training. Kalau lulus, dia langsung lanjut ke berikutnya, langkah berikutnya nih. Ya. Dokumen-dokumen dari peserta training diperbaiki ataupun dievaluasi dan seterusnya sampai dengan finish. Tapi untuk start dan finish sedikit salah, tidak agak bulat gini, tetapi sebenarnya agak lonjong, agak elips sebenarnya. Ya, di sini bulatnya, tapi membedakan boleh, ya, karena beda dengan yang A. Ya, dia lebih besar di sini, boleh, tapi umumnya agak memanjang, ya, agak elips. Atau misalnya jika kita pindah kertas, ya, ini halaman pertama atau kertas pertama, maka ujung akhirnya adalah seperti ini. Nah, di kertas berikutnya muncul gambar seperti ini. Nah, kalian di sini adalah A1, di sini A2. Artinya A menuju ke lembar kedua, halaman kedua. Kalau ini A1, A berasal dari lembar pertama. Nah, kenapa A? Mungkin ada B, C, dan sebagainya. B-nya dari mana? Misalnya mungkin dari sini ada keluaran menuju B, ada kegiatan yang lain, misalnya. Atau lebih mudahnya misalnya, jika nggak lulus, ya, no, maka dia lakukan sesuatu lagi sebelum di training, misalnya. Tapi kalau dilakukan penggambaran lagi sebelah kiri nggak cukup, ya, penuh di sini. Maka dilanjutkan di lembar berikutnya. Kemana larinya? Misalnya ke A3. Maka nanti di lembar yang ketiga muncul, ditulis A1 lagi, dilakukan pekerjaan yang berikutnya. Itu. Ya. Ini adalah cara menggambarkannya. Atau bentuknya seperti ini. Ya, yang sederhana. Start. Nah, di startnya harus seperti ini. Ya, dan end, finish. Seperti ini. Mau end, finish, selesai, sama aja. Intinya akhir dari pekerjaan. Dan lihat, yang kotak-kotak ini adalah pekerjaan-pekerjaan semua. Sementara yang jajaran kirinya belakang tupak ini adalah pengambilan keputusan. Iya enggak yang dilakukan. Kalimat sebenarnya di sini yang tertulis, ya, termasuk yang di sini,
sebenarnya kurang tepat, ya, tapi yang hanya menunjukkan kepada kalian bahwa isi tulisannya seperti ini. Jadi ini kurang tepat apa? Terlalu panjang. Ya, bisa do you have money in wallet? Ya, nggak usah terlalu panjang seperti itu. Jadi misalnya having money, nggak cukup di situ. Ya. Jadi untuk di flowchart, tulisan yang disampaikan itu singkat. Gitu ya, tulisan disampaikan singkat. Sebagai contoh misalnya, kita membuat larutan gula. Ya, larutan gula. Ada prosedur. Prosedur pertama menuliskan larutkan 100 gram gula ke dalam 100 ml air dengan diaduk. Ya, ini adalah prosedur. Ya, memerintahkan larutkan sekian dan sekian. Nah, bagaimana membuat flowchart-nya? Caranya kita buat start. Ya, mulai, kemudian bahan bakunya kita tuliskan sebagai input. Nah, ingat, input maka bentuknya adalah jajaran genjang. 100 gram gula, 100 ml air. Diapakan? Dicampur dulu dan diaduk. Ya, kali nyebutnya kan larutkan. Berarti dicampur. Ya, dengan cara diaduk. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Untuk saya belum ada pertanyaan, Pak. Cukup. Cukup. Yang lainnya nggak pernah ngomong, nggak pernah nanya. Gimana yang lainnya? Siapa di Dewi? Saya juga belum ada pertanyaan, Pak. Jelas. Pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Iya. Tadi kan ada yang bentuknya itu kayak dokumen simbol itu. Katanya itu kayak hard copy. Jadi itu sebenarnya kayak kopiannya dari yang jajaran genjang gitu. Jadi bisa buat input sama output juga sama fungsinya kayak yang jajaran genjang, tapi dia hard copy-nya gitu. Itu gimana ya? Kurang ngerti sih Pak yang itu. Nah, yang ini kan yang jajaran genjang ini berupa input output. Input output yang kayak gimana? Input output berupa benda, bendanya itu adalah benda hasil proses. Ya, kayak ini gula, air, dan sebagainya. Sementara kalau yang dokumen, outputnya ataupun inputnya itu berupa kertas atau hasil dari analisa. Itu maksudnya. Ya, kalau yang ini, jajaran genjang ini, bentuknya adalah benda berupa bahan baku ataupun produk. Bukan dokumen atau kertas. Itu membedakan. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Oke, nah di bawah sini nanti juga Bapak sampaikan atau Bapak contohkan juga ya. Bapak lanjutkan dikit. Nah, misalnya setelah dicampur dan diaduk, nah yang sebelah kiri ini adalah prosedur, yaitu panaskan hingga suhu 85. Maka di flowchart dituliskan panaskan. Nah, lihat, panaskan gitu aja. Tapi di prosedur kan menyebutnya hingga suhu 85. Maka di flowchart dituliskan 85 enggak? Kalau tidak 85 berarti balik lagi untuk dipanaskan sampai dia mencapai 85. Jika 85 maka ke proses berikutnya. Apa proses berikutnya? Kita lihat. Dinginkan dan analisa suhu dan kelarutan. Ya, setelah panaskan berarti maksudnya apa? Setelah panaskan berarti sudah larut semuanya, ya sudah homogen, kemudian didinginkan karena sudah selesai. Nah, setelah didinginkan dilakukan analisa, maka kita bentukkan seperti ini. Dinginkan, dan ini proses, dan lakukan analisa. Hasilnya berupa dokumen. Maka bentuk gambarnya seperti ini. Gitu. Nah, kalau di prosedur ini sudah selesai, maka kita juga akhiri flowchart-nya itu dengan finish, selesai. Gitu. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Jika input ataupun output itu berupa jajaran seperti ini, bendanya adalah kayak gula, air, dan sebagainya.
Ya, jadi ini bahan baku ataupun produk. Jika berupa hard copy itu berarti maksudnya apa? Dokumen, berupa kertas dan sebagainya, maka simbol gambarnya seperti ini. Ini yang membedakannya. Gitu. Ya, semakin ini jelas ya, perbedaannya. Jelas, Pak. Oke. Nah, ada contoh berikutnya lagi. Coba kalian perhatikan ya, kalian lihat. Yaitu membuat popcorn. Tahu ya popcorn? Popcorn itu apa? Jagung, Pak. Dari jagung, Pak. Ya, jagung. Jagung yang apa? Jagung yang apa? Meletup, yang mekar gitu ya. Cara membuatnya, kalian lihat seperti ini. Nyalakan kompor, panaskan ketel, masukkan bahan dasar yaitu 1 gelas minyak, terus jagungnya, garam, tutup ketelnya, panas, lalu meletup-letup, keluar. Setelah nggak ada letupan lagi, dibuka, keluarkan isinya, dan lakukan pengulangan. Ya, masukkan bahan dasar dan sebagainya. Ya, kebayang ya cara bikin popcorn seperti ini. Ini adalah bentuk yang pertama, gambar yang pertama. Kemudian bawa gambar juga yang kedua, cara yang kedua sama membuat popcorn juga, tapi bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira yang mana yang flowchart? Yang mana yang flowchart? Yang sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan. Atau sama aja? Atau sama aja nih, bingung. Oke. Yang lainnya gimana? Yang mana yang flowchart? Sama aja, Pak. Kelihatannya Sama aja, Pak, menurut saya. Sama aja. Sama aja, Pak. Sama aja, Pak. Sama aja, tapi berarti dia itu flowchart bukan? Flowchart, Pak. Flowchart. Ya, setuju bahwa ini flowchart? Kalau menurut saya bukan. Bukan. Kalau bukan, kenapa? Kira-kira. Karena ini Soalnya kalimatnya juga banyak, Pak. Nah, kalimatnya terlalu panjang. Oke. Terus Harusnya apa kan lagi? flowchart tuh singkat. Singkat. Terus apa lagi? Kira-kira. dari simbol-simbol gambarnya juga, Pak. Simbol. Dari ulangi prosesnya juga ya, Pak. Iya, betul. Jadi ini kan seolah-olah proses semua ya, karena kotak kan ya. Kalau proses semua. Dan, nah misalnya kalau Bapak tanya, misalnya, kalau kotak dan panahnya itu dibuang, ya, kalian ngerti nggak? Kalian paham nggak cara membuat popcorn? Kalau kotak-kotaknya ini ya, kotak-kotaknya ini dibuang, terus panahnya dibuang. Kalian ngerti nggak? Enggak, Pak. Kurang ngerti sih, Pak. Tapi jatuhnya kayak prosedur biasa lagi. Betul. Jadi maksudnya misalnya, bentar ya. Misalnya, ya, harus saya buatkan dulu. Bentar.
Nah, sekarang kalau misalnya ya, misalnya Bapak buang semua kotaknya dan panahnya sehingga menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini. Kira-kira kalian bisa nggak membuat popcorn? Bisa, Pak. Bisa. Berarti buat apa kotaknya ya? Buat apa panahnya ya? Ya kan, kalau dibikin seperti ini aja kalian bisa membuatnya. Berarti tadi itu flowchart bukan? Bukan ya. Tapi bukan flowchart. Ya kan? Karena kebayang juga misalnya ya. Misalnya jika jika yang gambar ini ya, gambar yang ini yang bikin gula tadi itu kotak dan panahnya dibuang. Kira-kira kalian bisa nggak bikin larutan gula? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena kan kalimatnya jadi aneh kan, kalimatnya nggak lengkap dibandingkan dengan yang bikin popcorn kan. Kalau bikin popcorn kalimatnya jelas lengkap. Berarti sebenarnya bikin popcorn ini adalah prosedur, ya prosedur yang dikotakin, ya nggak? Sebenarnya itu prosedur tapi dikotakin, gitu. Ya, maknanya apa? Ini yang sering dilakukan oleh kakak kelas kalian. Ya, kalau diperintahkan, tolong buatkan flowchart-nya. Ya, biasanya nanti kalau bikin di jurnal, ya, jurnal itu dibuat lebih singkat, maka dibuatkan flowchart. Yang dilakukan apa? Yaitu membuat kotak-kotak dari sebuah prosedur. Jadi prosedurnya dituliskan lengkap, nyalakan ini, dan sebagainya, dikotakin, panah ke bawah. Jadi itu percuma, nggak usah dikotakin juga udah jelas sebenarnya. Jadi itu bukan flowchart. Gitu ya. Nah, itu yang membedakannya antara flowchart dengan prosedur. Jadi pahami ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini ada prosedur. Jelas-jelas dituliskan prosedur. Prosedur startup. Startup itu menyalakan pompa. Pompa jenisnya sentrifugal. Ya, kalian nanti akan mengenal jenis-jenis pompa dan sebagainya. Ini adalah prosedur. Maka kalau prosedur bentuknya berupa kalimat, ya, kalimat perintah dan sebagainya. Tidak ada kotak bentuk simbol dan sebagainya. Jadi misalnya seperti ini. Pastikan pompa yang di sana ini, pastikan ini semuanya, misalnya. Ini yang dibuat oleh sebuah perusahaan yang membuat pompa tadi itu, ya, dia bikin prosedurnya. Panjang. Kenapa panjang? Prosedur kalau di perusahaan itu nggak sesederhana kalau kita lakukan di sehari-hari atau di rumah. Kenapa? Peralatan yang digunakan di perusahaan itu jauh lebih lebih besar, jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan peralatan yang umum di kita, misalnya di rumah ataupun di lab. Ya, di lab alatnya kecil-kecil, sehingga tidak perlu ya, prosedur detail seperti ini. Ya. Kalau di pabrik, bendanya aja besar, potensi bahayanya itu tinggi. Ya. Bahaya ledakan, bahaya terbakar, bahaya macet dan sebagainya, ya tidak berjalan atau tidak bekerja, itu cukup tinggi. Ya, bahaya kelistrikan dan sebagainya.
Sehingga perlu dibuatkan prosedur, bahkan detail. Ya. Nah, ini adalah salah satu langkah prosedur. Ingat, kalau prosedur nggak ada kotaknya. Ya, berupa kalimat semua. Di sini terus startup. Startup itu menyalakan. Nyalain pompa ada prosedur. Matiin pompa pun juga ada prosedurnya. Dan itu berbeda. Ya, prosedurnya berbeda. Nggak sama dengan nyalain. Atau tinggal pekerjaannya dibalik, nggak juga. Ya, nggak sesederhana itu. Kenapa? Kalau kita bayangkan bentuk pompanya seperti ini, besar. Ya. Ini panjang dari pompanya bisa mencapai 2 meter. Ukuran pipanya juga nggak main-main, besar itu. Ya. Bukan kayak pipa-pipa yang ada di rumah kita, yang untuk air itu bukan, besar. Sehingga menyalakannya pun nggak bisa sembarangan, harus dipastikan betul ya, sesuai dengan tadi prosedurnya itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Cukup dipahami cara membuat flowchart? Cukup dipahami, Pak. Saya cukup pahami, Pak. Berarti nggak ada pertanyaan? Banyak kalau enggak, nanti Bapak yang nanya. Dan sebagai tugas juga untuk kalian lakukan atau kalian kerjakan, nah ya, apa namanya? Sekarang karena apa namanya mata kuliah ini kan SKS-nya sebenarnya kecil, tapi waktunya kan panjang, lama. Berarti ini kategorinya kan praktikum sebenarnya. Ya, kategorinya praktikum, sehingga kalian nanti lebih banyak, ya, lebih banyak melakukan sesuatu. Satunya apa ya sudah di latihan-latihan. Kalau di dalam menggambar ini latihannya kurang, maka kalian tidak terbiasa membuat gambarnya. Dan gambar ini, membuat gambar proses, itu pertama akan terpakai di saat kalian diperintahkan, disuruh membuat apa namanya desain ataupun misalnya perancangan, ya, merancang pabrik dan sebagainya. Itu kalau wajib ataupun perlu mengetahui cara menggambarkannya. Dan ini seringkali, ya, kakak kelas kalian itu seringkali salah ya, di dalam menggambarkannya ini. Hanya menggambar saja, tapi ternyata salah juga. Gitu. Jadi memang nggak mudah. Mudahnya di mana? Yaitu di dalam hal memahami prosesnya. Kayak tadi, jangan sampai prosedur yang dikotakin. Ya, prosedur yang dikotakin itu bukan apa namanya? Bukan flowchart. Ya, flowchart itu bukan prosedur yang dikotakin. Beda lagi di situ. Oke. Sudah dipahami semua ya? Paham, Sudah Pak. dipahami, Pak. Paham, Pak. Oke. Jika kalian sudah paham, maka Bapak ini kan berikan penugasan yang bisa kalian kerjakan, ya, bisa kalian lakukan. Yaitu gambar ulang dari gambar ini. Bisa pakai Visio atau CAD ataupun yang lain. Cuman memang sedikit Bapak sarankan pakai Visio, karena nanti di Visio akan banyak simbol-simbol, ya,
simbol-simbol, tidak hanya simbol-simbol seperti ini. Ingat, ini simbol awal ya, simbol sederhana. Ya. Minggu depan simbolnya lebih bagus lagi, lebih kompleks lagi, prosesnya juga lebih detail lagi. Ya. Nanti di Visio memiliki simbol-simbol tadi itu, ya, mendukung dia, sehingga kita lebih mudah untuk menggambarkannya. Gitu maksudnya. Nah, kalian gambar ulang ini, kemudian kalau ada kesalahan di dalam gambar ini, maka kalian perbaiki dan buat di sebelahnya. Nah, kesalahan tadi itu bisa jadi karena kekurangan atau tidak adanya simbol-simbol atau prosesnya yang salah. Nah, sebenarnya mata kuliah ini, gambar sistem proses itu bukan sekedar menggambar sebenarnya. Ya, bukan sekedar menggambar, tetapi menganalisa gambar. Baik yang kalian bikin sendiri gambarnya, ataupun yang dibuat oleh orang. Ya, apa analisanya? Jadi misalnya di dalam gambar ini, brain saturation, ya, di sini dilated brain masuk, kemudian dilakukan saturasi penjenuhan. Pakai apa caranya menjenuhkan? Apakah difiltrasi, ya, atau dilakukan pemanasan dan sebagainya? Ya. Nah, ini kalian harus tahu prosesnya. Tapi pengetahuan prosesnya itu bukan di sini, tapi di mata kuliah yang lain. Ya, ada mata kuliah yang untuk mengenal proses itu sendiri. Nah, itulah sebagai seorang gambar sistem proses. Ya, jika kalian bisa download visionya, pakai AutoCAD boleh. Kalau nggak salah, ingat di AutoCAD juga ada mungkin simbol-simbol seperti ini, sehingga kalian tinggal ambil dan drag, ya, kalian susun. Ya. Tapi kalau nggak, Visio lebih ringan, ya, lebih mudah untuk memasangnya ataupun lebih simple, ya, karena kita nggak membutuhkan menggambar yang bagus, ya, kan cuma kotak-kotak ini aja. Kemudian yang kedua yaitu kalian buatkan, ya, ini tadi flowchart prosedur pompa sentrifugal, ya, dari prosedur diubah menjadi flowchart. Ini kan prosedur. Buat prosedur ini menjadi sebuah flowchart. Oke, bisa dipahami? Berarti tugasnya ada 2 ya, Pak? Iya. Ada dua. Masih kurang? Tambah lagi? Pak mau tanya. Iya. Tadi untuk tugas yang 1C, kita gambar ulang dulu, terus kata Bapak gambar lagi yang barunya yang ada yang salah diperbaiki gitu. Berarti kita yang tugas 1C ini ada 2 flowchart gitu. Iya. Betul. Sebisa kalian, ya, karena kalian memang apa istilahnya, apakah cukup dengan kekurangan simbolnya, misalnya, silakan. Atau kalau kalian memahami prosesnya, mungkin kan juga bisa, oh, bisa lebih sederhana, lebih singkat sebenarnya, nggak perlu seperti ini. Ya, misalnya di sini kan tadi brain saturation, kemudian ada brain purification filtration, nggak perlu ini, akhirnya cukup seperti ini. Nah, itu mestinya gambar sistem proses itu seperti itu. Ya, melakukan analisa, nggak hanya menggambar saja. Tapi oke lah, karena kalian juga belum banyak pengetahuan tentang prosesnya, paling tidak secara simbol ada yang salah nggak, ada yang kurang nggak, gitu. Ya, selintas juga kelihatan
startnya itu dari mana dan finishnya di mana juga nggak kelihatan di sini. Nah, oleh karena itu kalian coba lengkapi semua, minimal itu. Benar nggak? Nggak kelihatan ya finishnya? Iya, Pak. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Pak izin bertanya. Mhm. Itu kan dibikinnya pakai bahasa Inggris ya Pak. Kalau saya ubah jadi bahasa Indonesia diperbolehkan Pak? Oh, yang ini ya, yang apa namanya? 1C Yang ini ya? Nah, boleh, boleh. Nggak masalah, boleh. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Deadline-nya sampai kapan Pak? Sampai kapan? Sampai kita kan hari ini sampai pukul 12 ya. Berarti sampai pukul 12 gimana? Bisa nggak sampai pukul 12? Kita lihat, gini aja. Kalian kerjakan ya dari sekarang. Oh ya, ini nanti Bapak kirim ke GC, ya, sehingga kalian bisa lihat di GC. Sehingga nanti pengirimannya juga bisa di sana. Jika nanti jam atau pukul 12 itu masih belum selesai, ya, kalian kasih tahu ke Bapak, siapa mungkin Mariam atau siapa, kasih tahu. Bisa diselesaikan nggak sampai dengan pukul 12. Baik, Pak. Ya, oke, kalian bisa Pak, lihat. izin bertanya, Pak. Oke. Untuk tugas ini per kelompok atau individu, Pak? Individu. Oh ya, baik, Pak. Terima kasih. Oke, sudah Bapak kirim ke GC. Ya. Karena ini apa istilahnya keterampilan ya. Jadi kalau kalian nggak mahir di sini, ya pada saat nanti mungkin di UAS-nya atau mungkin nanti malah di apa kalian bikin tugas akhir ataupun di pabrik, bahkan nanti kalian nggak bisa baca, kalian nggak bisa membuat gambarnya, nah itu yang jadi masalah. Ya. Jadi itu maksudnya, jadi sebaiknya sendiri. Kalaupun kalian copy paste punya ataupun pekerjaan teman kalian, ya sah-sah aja karena upaya kalian, tetapi ya kerugiannya kan ada. Termasuk kalau Bapak juga ingat bahwa ini pernah dibikin oleh yang lain, berarti ada yang mengcopy, ya paling nilainya kan dikurangin gitu aja. Ya. Oke, sambil kalian mulai bekerja, Bapak belum lift dulu sampai beberapa menit, ya. Setelah kalian bisa memulainya mungkin apa, baru Bapak lift, kalian bisa lanjutkan. Ya, Bapak ikut temenin dulu sebentar ya.